Makanya masyarakatnya harus dicerdaskan. Dicerdaskan ya. Jangan dibohongin. Kalau saya jadi gubernur, saya akan pecahkan puluhan kabupaten di Riau. Iya. Tak semudah Mana itu. yang mau dipecahnya sampai 15 sampai berapa coba? Mana duitnya, Pak? Iya, itu bukan enggak pakai duit macam-macam itu tuh ya kan. Ini ada saya dengar, Pak. Ya, kita enggak sebutlah siapa. Ya. Kalau saya jadi ini, semua jalan di Kabupaten Kampar hitam katanya ya kan. Iya. Macam duit banyak aja, Pak. Berapa ribu kilometer jalan. Iya kan, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tuk Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pada hari ini ingin berbincang-bincang mengenai bagaimana kondisi nanti ke depan dalam pemilu kada Riau tahun 2024 ini, khususnya pemilihan gubernur dan termasuk pemilihan wali kota, bupati se-Provinsi Riau. Kita tahu bahwa pemilu kada ini adalah pemilu kada serentak di seluruh Indonesia. Jadi termasuk Provinsi Riau. Nah, kalau kita melihat perkembangan sekarang ini dalam menghadapi pemilu kada ini, kita sudah melihat ya persaingan yang akan terjadi dalam pemilu kada, khususnya pemilihan gubernur Riau. Ada 3 pasang calon gubernur Riau yang insya Allah akan diumumkan nanti oleh KPU pada tanggal 22 September ini. Dan jelas 3 itu adalah antara lain, pertama adalah Pak Samsuar dengan pasangan Pak Mawardi, kedua pasangan Abdul Wahid dengan Pak S. Haryanto, kemudian yang ketiga pasangan yaitu M. Nasir dengan Pak Haji Muhammad Wardan. 3 pasangan ini kita lihat nanti dalam pertarungan pemilu kada Provinsi Riau. Oleh karena itu, saya pada hari ini luar biasa ini sama-sama podcast. Saya punya podcast, beliau juga punya podcast, dan beliau ini orang cukup kenal bagi saya, apalagi orang tua beliau sebagai guru saya, pemimpin saya pada masa lalu, yaitu Pak Haji Kadir Abbas sebagai Ketua DPW P3 Riau atau mantan Ketua DPW P3 Riau. Sekarang saya ketemu dengan anaknya, yaitu Zul Kadir. Nah, oleh karena itu saya sapa Zul Kadir. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam Pak Wan. Apa kabar? Mohon maaf Pak Guru. ini Pak mantan gubernur mewawancara anak buah. Iya. Saya melihat tubuh awak itu. Iya, dengan gambutnya sama dengan ayah awak. Sama ayah, Pak. Jadi saya terbayang betul saya bagaimana saya menghadap bapak awak waktu itu. Berapa tahun Bapak jadi sekretaris? 4 periode. 4 periode, Pak. Iya, 20 tahun saya bersama dengan Bapak. Udah tuh Bapak lah ganti ya, Pak. Saya itu proses sampai ke DPR RI ya. Sampai DPR RI. Jadi saya hanya ya. Hebatnya Bapak sampai gubernur. Amin. Jadilah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kan lumayan tuh, Jol. Yang penting gubernur, Pak. Jadi gubernur kan? Definitif lagi, Pak. Bukan PJ, Pak. Definitif, Bapak. Definitif? Bukan PJ, Pak. Bukan. Bukan PJ, betul. PJ, Bapak. Gubernur dilantik oleh Menteri Negeri. Makanya. Jadi tapi merasakan lah ya. Alhamdulillah. Pengalaman. DPR RI begitu juga. Ya, itu hebatnya P3, Pak. Itu juga Pak. PDIP belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Iya, Jol ya. Tapi dulu kan lama juga di birokrasi kan? Iya, Pak. Cukup banyak 32 tahun. 30 tahun ya? Ya, saya tahu betul dari awal masuk sampai karir pensiun ya tahun 2018 ya. Tahun kemarin pensiun. 58 pensiun, Pak. Karena non-job 7 tahun. Oh, non-job 7 tahun. Lama aja ya. Pak. Umur 51 dan non-job. Non-job ya. Sampai 58. 28. Karena tidak eselon 2 tak bisa sampai 60, Pak. Oh, gitu Jol ya. Tapi itu sudah Tuhan apa? itu, Pak. Artinya sudah lama mengabdikan. Sudah sampai pensiun 32 tahun. 32 tahun ya. Iya, Pak. Nah, sekarang Pak Jol ini Cincin tahu lah, ini terkenal dengan cakep lah. Cakep. Jadi kalau kita ingin melihat berita-berita yang hangat, lihatlah cakep lah.
Dan beliau ini juga termasuk provokator juga nih. Provokator, iya. Tapi provokator untuk memberi berita-berita yang hangat ya. Bukan Pak. Negatif bukan. Ya. Baik Pak Jul. Ini sekarang Pak Jul, kita nih Riau nih heboh nih, pemilihan gubernur Pak ya. 3 pasang ini Pak. 3 pasang Pak ya. Itu luar biasa nih Pak. Ya. Nah, ada hal yang perlu yang harus dipikirkan oleh masyarakat Jul. Baik Pak. Jangan hanya menganggap memilih gubernur Jul. Ya. Kalau gubernur itu kan pelaksanaan pemerintahan eksekutif kan. Salah memilih rugi 5 tahun. Rugi 5 tahun. Betul Pak. Ya. Dan lagi gubernur ini dia sebagai pemimpin di Riau kan itu. Ya. 44 dinas loh Pak. Oh yang dia apa aja? Bapak kan pernah jadi gubernur. Pernah Pak. 44 dinas, 12 kabupaten kota Pak. Di bawah binaan Bapak. Bina gubernur langsung. Apalagi dia sebagai wakil pemerintah pusat. Wakil pemerintah pusat. Jadi itu nggak harus main-main nyambung. Pak. Nggak main-main Pak. Jadi gubernur tak main Pak ya. Iya, dia wakil pemerintah pusat. Iya. Dan itu memerlukan pengalaman Jol. Betul Pak. Kalau tidak matang pengalaman gimana kita bisa coba-coba Jol ya. Iya. Tak bisa omon-omon aja Pak. Omon-omon tak bisa. nanti kalau kami jadi gini. Aduh Pak. Itu janji namanya Jol ya. Masyarakat pun tahu kalau janji tak. Aduh Pak, ya kan. Jadi ya itulah. Ya harusnya kita berharap Pak, ya 3 pasang ini memberikan itu ya janji apa yang pantas lah. Yang pantas. Yang elok lah. Ya. Ini ada saya dengar Pak, ya kita tidak sebutlah siapa. Kalau saya jadi ini, semua jalan di Kabupaten Kampar hitam katanya ya kan. Macam duit banyak aja Pak. Berapa ribu kilometer jalan. Iya kan Pak. Ya kan. Tapi kan Jul, soal jalan ini kan ada kewenangan provinsi. Betul Pak. Ada kewenangan kabupaten. Ada pusat. Betul Jadi Pak. kalau semuanya mau diaspalkan. Betul Pak. Betul. Jual duit mana semua. Iya Pak. Dan rata-rata Pak kita ini APBD kita Pak 60% saja untuk kebutuhan pegawai loh Pak. 60%. Nah ini juga kan pengalaman ya. Gaji apa semua. Tinggal untuk kegiatan itu 40 Pak. 40% ya. 40% ini dibagi 40 dinas Pak. Dinas itu punya apa sendiri ya? Iya, dia ada program kan Pak. Program. Nggak mungkin kita bentuk dinas 1 tahun nganggur Pak. Nggak ada kegiatan. Betul, ya. Nah, kalau misalnya dana dari dinas yang 40 ini kita masukkan ke dinas PU semua Pak, berarti 39 dinas nganggur aja 1 tahun. Ada kegiatan. Hanya bikin jalan saja. Ada bikin jalan dah. Itu satu Pak. Iya. Yang kedua mandatori Pak. Dan wajib. Iya. Masalah pendidikan itu mesti 20%. 20% Pak ya. Kesehatan 10%. Iya, betul. Bayangkan dari 40% potong 30%, tinggal 10%. 10% Pak, ya. Bagaimana membagi itu? Bagaimana memanagenya? Memanage itu, ya. Jadi kalau tak semudah itu Pak. Ya. Orang enak mungkin dia bayangannya Jol, misalnya APBD Riau itu ada 10 triliun. Tapi iya, 10 triliun. 6 triliun Pak untuk gaji pegawai itu apa? Hanya 4 triliun. Tinggal 4 ini dibagi. Bagi semua dinas. Udah tuh ada 2 dinas yang beda Pak. 2 dinas tuh mesti 20% satu. Iya. Dinas pendidikan. Iya, ini betul. mandatori Pak. Perintah undang-undang. Betul. Belum satu lagi dinas kesehatan. Apalagi menghadapi startingnya. 10%. Iya, jadi janganlah ngomong saya jadi semua jalan Riau saya aspal. Iya. Berapa ribu kilometer Pak? Berapa duit Pak? Yang kedua nak bikin pelabuhan Jol. Bikin pelabuhan, bikin jembatan dari sana. Ini kan bukan omon-omon Pak, menghayal. Dan itu perlu Bapak ketahui kalau Bapak buka di mana. Riau ini Pak 2 kali lebih besar daripada Sumbar. Wilayahnya Pak. Iya wilayah. Coba bayangkan. Luas kita Pak. Ya. Sudah, itu Riau ini ada 2 Pak. Riau daratan sama Riau pesisir. Riau pesisir Pak, kalau bangun jalan 2 kali nilainya daripada Adian. Kota Pekanbaru nih. Ya, misalnya Riau daratan Pak, 1 kilo kita bangun jalan 1 miliar, daerah Riau pesisir bisa 2 miliar. Karena kondisi alam iya, rawa, pinggir pantai, lebih besar biayanya Pak. Jadi kalau misalnya kita membangun 5 tahun Pak, untuk supaya bagus Riau nih, jalan bagus, lihat kita Pak, APBD kita cuma 10 T. Dan begitu juga kabupaten kota Pak. Iya. Persoalannya sama kita. Sama ya. 60% juga untuk gaji pegawai APBD-nya. Macam Bengkalis. Siak itu kan besar Pak. Iya. Tapi 60% dari APBD mereka tiap tahun Pak untuk kebutuhan pegawai. Untuk pegawai. Betul. Jadi untuk pembangunan itu tinggal 40%. Nah, itu yang mereka gunakan untuk untuk apa nih? Untuk dinas, untuk badan ini untuk segalanya. badan.
Jadi kalau kita pun misalnya ya majulah sebagai calon pemimpin itu, kalau misalnya hanya menjual koyo Pak, omong-omong aja, masyarakat nggak ngerti ya. Tapi kalau yang kita tahu Pak, Bapak pernah gubernur, pernah DPR Pak. Nah, ini di mana anggarannya? Tentu orang bertanya itu dulu Pak. Dan lagi kita tidak hanya sekedar menghabiskan APBD saja, betul itu, Pak. Nah, disinilah seni pemimpin itu kan betul, Pak. Bagaimana menarik investor, bagaimana menarik dana pusat. Ini memerlukan orang-orang yang sudah pengalaman. Betul, Pak. Nah, sini Pak, di sini saya melihat satu keuntungan Pak Samsuar, Pak. Oh, itu betul ya. Ya, pertama beliau ini Pak. Beliau ini beberapa kali kepala dinas, Pak. Di kabupaten kota, Bengkalis. Sama Siak. Sudah tuh beberapa kali jadi kepala dinas di provinsi. Sudah tuh Pak, beliau pernah jadi PJ Meranti. Pernah jadi wakil bupati Siak 1 periode. Bupati Siak 2 periode. Gubernur 5 periode. 5 tahun. 5 tahun. Iya. Coba bayangkan Pak, ya kan. Kematangan beliau cukup. Iya, dan beda Pak. Tugas anggota dewan dengan gubernur nih sama bupati beda. Bapak kan anggota dewan. Pak. Kalau anggota dewan nih Pak, teriak mulut aja Pak. Ngomong Kalau ngomong boleh. Tapi kalau pemimpin Pak, macam gubernur dari orang baru lahir Pak, diurusnya sampai orang meninggal. Betul. Bayangkan 40 dinas dipikirkannya. Iya. Kalau gubernur 12 kabupaten dipikirkan. Betul kata Bapak lagi. Belum lagi dia perpanjangan tangan pemerintah dari pusat. Iya, banyak hal-hal jadi tidak asal-asalan loh Pak milih pemimpin ini, ya kan? Jadi kadang-kadang Jul memang mohon maaf lah ya. Orang emosional banyak Jul ya. Ambisi gitu kan kalau kita lihat wajar Pak. Ya kan orang mau jadi tapi tinggal masyarakat menilainya. Itu. Iya kan? Masyarakatnya yang menilainya. Makanya masyarakatnya harus dicerdaskan. Ya. Jangan dibohongin. Kalau saya jadi gubernur, saya akan pecahkan puluhan kabupaten di Riau. Iya. Tak semudah itu. Yang mau dipecahnya sampai 15 sampai berapa coba? Mana duitnya Pak? Itu bukan nggak pakai duit macam-macam itu tuh ya kan. Sudah tuh mandatori juga nggak ada di pusat. Mana ada sekarang. Itu. Tidak mungkin ya. Itu. Jadi jadi kalau begitu Jol ya, memang masyarakat harus cerdas ya. Harus cerdas, Pak. Menentukan pilihan yang tepat. Jadi jangan hanya dan apalagi macam Pak Samsuar Pak ya kan. Kalau saya menilai wajib Pak kita beri kesempatan kedua. Wajar Apa sebab Pak? Dia 5 tahun kemarin Pak, tidak sempat dia melaksanakan program dia. Full Jol. Iya, tidak full. 5 tahun baru dia masuk Pak, kita kena bencana karhutlah. Asap. Dan itu bukan di Riau aja Pak, se-Indonesia Pak. Iya betul. Semua. Dan Riau menjadi pusat perhatian pemerintah pusat. Riau, karena kita dekat Pak. Singapura, Malaysia. Bayangkan orang baru jadi gubernur langsung dapat itu. Ke lapangan terus. Ke lapangan terus. Baru itu masuk, baru mau nyusun anggaran, nyusun staf kepala dinas, kena COVID. Dia pun kena COVID. 2 kali. 2 tahun Pak kena COVID. Nah bayangkan dari tahun 2021 sampai 2023. Dari 20 Pak, 20 sampai 22. Sudah tuh pemulihan ekonomi, pemulihan 1 tahun. Baru dia bisa full kemarin 2004. Nah coba apa yang bisa dia buat Pak? Anggaran artinya semuanya apa yang dibuat itu bukan berarti tidak ada semuanya dia. Semuanya anggaran ke COVID. Tapi perlu kita ketahui Pak Samsuar sukses Pak. Sama sama Pak Jokowi Pak. Sama sukses dia. Di segi pandangan lawak kan Pak Sam sukses itu bidang pendidikan maju. Kemudian investasi meningkat. Investasi meningkat. Berapa kali lipat dia tuh investasi. 2023 cukup tinggi. Padahal situasi dalam keadaan COVID. Coba tidak dalam keadaan COVID. Sudah tuh Pak, di mana-mana Pak. Kita melihat orang sukses, presiden, gubernur, bupati. Tak ada yang 1 periode Pak. Tak ada dia. 1 periode itu Pak. Baru perencanaan baru ini. Dia bisa melaksanakan kegiatan dia Pak di periode kedua lah. Periode kedua Pak. Buktinya kita maaf cakap aja lah ya Pak. Bapak
3 bulan apa yang bisa Bapak buat? Nah, habis itu waktunya lah. RJ bisa buat apa-apa karena 10 tahun dia. 10 tahun, nah, betul. Pak Jokowi 10 tahun, 10 tahun, betul. SBY 10 tahun. Iya. Iya kan? Jadi memang 10 tahun itu lah. 10 tahun itulah. Minimal itu ya. Ya 10 tahun ya. Minimal enggak minimal itulah batasan kita kan, 2 periode kan. Jadi kalau menilai orang tuh gagal gini, kalau dia baru 1 periode, udah tuh kena COVID, Indonesia selama 2 tahun, pemulihan setahun, kena ini. Nah, jadi apa itu kita anggap gagal? Ya kan, kalau kita berpikir positif kan, Pak, ya kan? Betul. Nah, artinya kita berpikir harus objektif lah ya, melihat kenyataan itu. Jangan gara-gara kena dalam persaingan ini menutupi kekurangan boleh. Tidak pernah mengaspal jalan gini. Kalau ndak mungkin, Pak, uang 5, bayangkan 1 tahun 10 triliun, Pak. 5 tahun dia jadi gubernur 50 triliun. Ndak mungkin ada yang ndak dibuat dia, Pak. Ada, tanya itu Bapeda. Bapeda ada anunya, Pak, datanya. Apa yang dibuat Pak Anu? Ya kan? Tapi memang tidak maksimal karena ada COVID tadi, Pak. Ya kan? Makanya ya saya juga sebagai saya kan masyarakat Riau, Pak. Iya, betul. Saya kan menilai yang tak bisa lepaskan dari Riau kan, menilai itu ya. Pertama saya kan melihat 3 pasang ini, Pak. Yang satu mantan anggota dewan. Ya kan? Iya. Tapi tak terpilih lagi. Ya, tak terpilih ya. Satu dewan. Ya, anggaplah terpilih lagi sama Pak Samsuar. Iya. Beda, Pak, kerja dewan sama kerja pemerintah nih, Pak. Itu Bapak bilang, kalau dewan ini kan teriak aja dia, Pak. Yang penting ngomong, ya kan? Saya tahu persis. 5 tahun sebagai anggota DPRD, berteriak itu lah, Pak, di komisi. Itu DPR RI, DPR provinsi, Pak. Berapa tahun? Ya kan? Udah matang satu, Pak. Itu. Dalam hal pembangunan, ya kan? Mana ada Bapak memikirkan perencanaan, mikirin? Nggak ada. Bapak tinggal paling ngamuk-ngamuk aja. Masukkan anggaran saya. Ya, saya kan 5 tahun sekuan, Pak. Iya, betul. Jadi betul. Jadi memang memilih pemimpin tuh enggak mudah. Ya, yang pertama kan kita harus lihat rekam jejak, Pak. Ya kan? Dan kita syukuri Pak Samsuar nih selama berpuluh-puluh tahun tuh satu lagi, Pak, enggak ada kasus hukum dia, Pak. Ya kan? Bayangkan jadi bupati 10 tahun, wakil bupati 5 tahun, PJ bupati apa? Tidak ada lah masalah korupsi. Nggak ada. Yang satu lagi, Jol, di Ya. samping tadi pembangunan mungkin dilihat dari segi fisik tadi itu ya, tetapi beliau dari segi pembangunan pendidikan, kesehatan, apalagi agama. Betul, rumah layak Uni, banyak. Dan banyak juga yang diaspalnya, Pak. Banyak. Ya boleh. Jalan banyak, itu jalan Petisir kan selesai dia lagi. Rumbai ke Siak kan berapa? Dengan adanya petisir, jalan petisir kan? Kan selesai. Dan perlu Bapak ketahui, Pak, anggaran APBD 2024 kan Pak Samsuar yang ngesahkan, Pak, tahun 2023. Iya, yang perusahaan sekarang ini. Iya. Berarti kan yang melaksanakan kan setelah dia. Pak Edi Natar, PJ. Kan ini masih masuk anggaran Pak Samsuar. Masih. Perencanaannya perencana Pak Samsuar. Termasuk sesuai dengan RPJMD-nya. Betul. Dan termasuk pengesahannya, Pak. Pengesahan kan 2000, biasa kan kita pengesahan untuk anggaran tahun depan kan tahun sebelumnya 2023 November. Berarti kan itu masa Pak Samsuar, Pak. Iya, semuanya. Pokoknya perencanaan Pak Samsuar semua. Pelaksanaannya betul. Berarti apa yang dibangun sekarang ini tahun 2024 ini ini kan masa melanjutkan program Pak Sam. Bukan melaksanakan, Pak. Melaksanakan Pak Samnya, Edi Natarnya, Sekdanya, laksanakannya. Melaksanakan program Pak Sam di Pak Sam lah Edi Natar. Berarti kebetulan juga Sekda kita jadi PJ kan. Dia tinggal melanjutkan aja kan. Kita udah tahu kan. Udah tuh. Dan kebetulan Pak Samsuar kan mundur, tidak habis jabatan dia, Pak. 3 bulan sebelum habis jabatan dia mundur karena dia diperintahkan ikut ikut pileg. Nah, Pak, kalau misalnya dia tidak sukses jadi gubernur, Pak, enggak, karena ada orang mau milih dia pileg, Pak. Betul. Bukti dia duduk, Pak. 100.000 lebih suaranya, bayangkan. Biasa ya. Dan biasa begini, Jol, yang logika kita, Pak. Kalau dia tidak sukses jadi gubernur, Pak, apa mau orang milih dia jadi? Tak mungkin, Jol. 100.000 lebih loh, Pak, suara dia, Pak, di dapil 1 ya. Dia paling tinggi, Pak. Dan meningkat, Jol, suara untuk DPR dari 2 kursi, 3 kursi, Pak, betul sama dia.
Dapil 1 itu jadi 2 kursi. 2 kursi. Biasa 1 kursi. Iya, selama ini orang 2 kursi lah Golkar tuh untuk ke pusat. Zaman dia 3 kursi. Berarti udah ada peningkatan luar biasa ya. Udah tuh Pak. Kalau kita tengok dia megang Golkar nih Pak ya. Anggaplah sekarang dia kan cuma 1 kursi kurang sama PDIP Pak. Tapi coba Bapak lihat Golkar zaman sekarang Pak. Ketua Golkar di DPD kita dulu Pak, zaman sebelum Pak Samsuar rata-rata ketua DPD Golkar tuh bupati Pak. Iya. Sekarang cuma 2 Pak. Iya. Ya kan? Bupati Rohil 1, Bupati Inhir 1. Iya. Bisa dia mempertahankan itu. Mempertahankan ya. Nah, coba. Memang masih tinggi Pak. Ya kan? Beda sama PDIP pun cuma 1 suara di provinsi. Iya. Coba. Kalau dulu sebelumnya Pak rata-rata bupati itu ketua Golkar dia di daerahnya tinggal pencet-pencet aja. Betul. Ini dengan 2 bupati aja dia Pak. Dia gubernur 1 kan. Masih bisa dia pertahan. Nah, bahkan untuk DPR RI tadi Bapak bilang biasanya Golkar ini dapat 2, zaman dia 3. Nah, artinya begitulah prestasi dia. Itu ya. Harusnya kan kita secara fair melihat. Harus mengakui lah ya. Bukan mengakui, melihat lah. Melihat ya kan. Berarti artinya gini Jol. Berarti kinerja dia ada Pak. Ya ada. Itu kan rekam jejak Pak. Iya jejak. Nah itu. Kalau yang lain kan masih omon-omon aja. Kalau dia udah berbuat kan Pak. Iya betul. Udah berbuat dia Pak. Kalau yang lain baru nanti. Lagi pula Pak Jol, dia ini kan sudah terpilih, kata Pak Jol tadi kan, betul, dia sudah terpilih DPR RI. Dia kalau mau enak-enak aja Pak. Enak-enak, tapi dia terpanggil. Ini luar biasa Jol. Betul Pak, ini kan risikonya tinggi ini, ya. Betul. Dia terpanggil, dia maju. Dengan tawakal ilallah. Bertawakal dia tuh. Bayangkan Pak, kalau nggak jadi pensiun loh dia Pak. Non-job dia. Bayangkan lah, coba. Resikonya kan besar. Tapi demi Riau Pak. Dia pikir itu. Karena lihatnya ya mohon maaf lah, bukan apa tidak ya. Pada siapa diserahkan Riau ini ke depan? Makanya. Ya kan. Sudah tuh juga survei Pak. Survei beliau bagus. Sudah itu Pak, ya orang Golkar pusat juga melihat kinerja dia di Golkar, dia sendiri duduk, suara Golkar naik dari 2 kursi jadi 3 kursi di DPR RI, wajar juga Pak, DPR pusat itu menyerahkan Bapak yang maju siapa lagi? Iya kan? Iya, karena itu semua kali penilaian di pusat kan? Iya. Pak Gubernur Pak Sam harus maju lagi. Iya, saya pernah jumpa Pak Samsuar Pak, di rumahnya ya kan, dia cerita, saya pertama enggak mau saya maju Jol, saya udah bilang sama ibu, dia bilang, saya pengen ke pusat lah, ya kan, apalagi, udah 15 tahun saya pakai jengkol, dia bilang, anak-anak udah lepas semua, pengen lah, pengen tahu di DPR itu bagaimana, nah, terus Pak, tahu-tahu dipanggil ke Jakarta katanya, siapa lagi Pak Samsuar, daripada dianu orang, daripada orang yang tak jelas, ini tak jelas Pak. Satu lagi cara pandang orang pusat sama kita kan beda Pak. Riau ini kan Pak, SDA-nya gawat Pak, sumber daya alamnya. Minyak, kebun kelapa sawit 4 juta hektar Pak. Bayangkan. Ini kan bagi pusat kan Pak. Iya, daerah yang sangat vital. Vital. Kalau sembarangan orang duduk jadi waduh Pak. Ya kan. Apalagi masyarakat yang heterogen Jol. Ya, bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Masyarakatnya Jol. Dan saya juga satu lagi melihat Pak, saya terkejut loh Pak, ke rumah Pak Samsuar itu. Oh gitu Jol ya, sederhana Jol ya. Saya 2 kali mutar Pak, nggak nyangka saya dikasihnya alamat tuh Pak. Iya, Jalan Kurnia tuh. Ya, mohon maaf lah, kawan-kawan saya Selon 2 lebih hebat lah rumah. Ini. Bayangkan ya. Ini. Bupati 10 tahun, wakil bupati, jadi gubernur ya. Udah tuh beberapa kali kepala dinas Pak, baik di kabupaten maupun di provinsi Pak. Terkejut saya Pak. Betul Jul, itu rumah, dia manggil saya kan Adinda. Rumah Kakanda katanya. Saya astagfirullahaladzim. Saya pun malu Pak, jadi aduh Mbak, dia bilang, aduh. Gubernur loh Pak. 5 tahun tuh 50 triliun dikelolanya Pak. 1% aja dia main Pak. Tapi dia bukan itu Pak. Itulah Pak. Memang kelebihan Pak Sam ini saya nilai kesederhanaan. Itulah Pak. Sederhana satu agamis satu Pak. Ya agama itu kan mempertahankan juga. Nafsu itu bisa retak. Memang saya nilai beliau tuh pribadi beliau situ Pak. Coba bayangkan Pak, Bupati Siak 1 tahun 3 triliun, 10 tahun 30 triliun. Iya. Dia cuelnya sedikit, 1% ya, berapa duitnya Pak?
Dan itu kelebihan itu ada, dia minta-minta itu ada. Saya terkejut lagi Pak, nengok LHKPN-nya. 10 miliar cuma Pak, astaga. Oh. Rendah dia Pak. Rendah ya? Di antara calon-calon apa tuh Pak? Bekas gubernur. Itu yang paling rendah ya? Dari tidak paling rendah lah. Tidak paling rendah ya? Enggak. Tapi kalau kita tengok LKPN orang lain Pak, eselon 2 lebih daripada dia lagi tuh Pak. Bupati Pak, gila-gila. Ini berarti kan dari situ kan kita bisa menilai Pak, ya, bagaimana dia. Tentu amanah ini kita harus beri sama orang-orang yang begitu. Itulah, Pak, ya artinya kan? orangnya jujur. Ya. Amanah. Ya. Jujur arti kata itu artinya tidak menyolok betul seperti orang mendapat jabatan, begitu apa tidak menyolok. Ya itu aja lah kita nilainya. Udah tuh satu lagi memang. Ya saya udah berapa hari ini kan masuk di tim ya Pak ya. Oh ya, Jul masuk tim Suai ya? Suai. Saya tengok tim tuh orang biasa-biasa aja. Tapi memang kalau kontraktor apa enggak mau dia masuk Pak, rugi dia Pak. Rugi ya? Pak Samsuar ini orang aturan Pak. Menang pun dia jadi gubernur tak urakan lah dia ya kan. Jadi itu. Jadi memang orang-orang punya akal lah ya, pengen Riau tuh baik. Tapi kalau orang masuk tim tuh nanti jadi gubernur, jadi gubernur, aku nanti kaya nih, aku bisa main proyek lah. Takcan lah. Kalau itu bukan tipe beliau lah ya. Enggak tipe beliau. Udah tuh kita tengok juga wakilnya Pak Ustadz, enggak tipe dia juga Pak. Tipe dia ya. Nah, saya ingin tanya Jul. Ini pasangan kan Pak Mawardi, Dr. Mawardi. Ini kan luar biasa Jul. Yang lain itu kan didukung oleh ulama, tapi ini ulama langsung. Dia jadi wakil. Ini kan luar biasa nih. Iya, betul. Jadi bukan hanya sekedar apa saja ya. Dan ulama enggak ulama kaleng-kaleng loh Pak. S1, S2, S3 tamatnya dari Mesir. Dari Mesir. Madinah. Madinah Pak. Luar biasa tuh ya. Iya, tidak kaleng-kaleng, cuman dia tidak stop orang lain mungkin, ya kan. Keilmuannya bagus, tapi mungkin tidak anu lah ya. Ini kan beda ya kan. Dia di samping agama Pak, dia kan dosen juga, akademisi Pak. Ya kan. Dan orang-orang begini kan orang-orang yang udah biasa hidup sederhana, apa. Jadi ya kalau dikasih amanah puluhan triliun itu insya Allah aman lah. Aman ya. Pasti aman aja ya. Tidak untuk anu lah. Wah, kalau kita menang nanti untuk Pak Wan segini. Ya, dan lagi tujuan bukan itu kan? Iya. Tujuan gimana untuk membangun masyarakat kan itu kan. Betul Pak. Jadi ya sekarang kita minta kepada masyarakat lah menilai ya kan. Kalau misalnya masyarakat menilainya, Pak Samsuar tidak sukses selama 5 tahun, tidak pernah mengaspal, tidak pernah begini, dari mana? Tak ada jabatan dari mana dapat informasi? Sudah betul-betul nggak ada Pak Samsuar nih selama 5 tahun untuk mengaspal jalan. Itu kan ketidaktahuan mereka. Ketidaktahuan. Dan ini kan semua sekali kan ada kelemahan daripada ya mungkin media komunikasi ya. Publikasi juga. Komunikasi itu. Yang jelas Pak, kalau yang lain tuh Pak mau ngaspal jalan, mau ini, mau buat jembatan, baru ini aja Pak. Ngomong ya. Kawannya anggaplah baru sedikit, tapi dia udah pernah berbuat. Cuman kena COVID, ya kan, kena anu, jadi tidak maksimal. Apalah salahnya kita beri kesempatan 5 tahun 5 tahun, ya kan? Dan itu hal yang wajar, Jul ya. Iya, jadi dan tidak pernah Pak, visi misi seorang pemimpin itu selesai 5 tahun Pak. Tidak ada. Tidak ada ya? Ya, saya tengok, jarang lah saya tengok orang bupati 5 tahun itu sukses 5 tahun, tidak ada tuh. Rata-rata 10 tahun. Pak Arwin 10 tahun. Jadi Bupati Siak. Ahmad sukses bangun Rohul 10 tahun. Pak Anas Pak 10 tahun. Si Sukarmis bangun Kuansing 10 tahun. Memang harus berkelanjutan. Jadi 5 tahun tuh Pak masa penataan, perencanaan ngegasnya baru 5 tahun. Ada Jokowi Pak 10 tahun, SBY 10 tahun, Pak Rusli Jainal banyak dia bangun 10 tahun Pak. Jadi artinya tidaklah semudah itulah yang dikatakan untuk jadi gubernur itu Jol ya, tak itu Pak, ya kan. Ini Jol ya, betul-betul Jol ya. Sekali ini kita pertaruhkan Riau ini Jol ya. Yang harus dipimpin orang yang sudah berpengalaman. Ya kita Pak tidak melihat suku apa, suku ini. Kita lihat rekam jejak. Rekam jejak saja. Rekam jejak. Dan lagi Jol ya,
saya, suku-suku yang lain itu, karena saya katakan heterogen itu, mengaku juga keberhasilan Pak Susaryo mengaku. Dan dia memaklumi apa kata Jona itu. Jadi harus diberi kesempatan 5 tahun lagi itu, Jon. Dan satu lagi Pak, memang ya mungkin ini ya bagi orang kekurangan Pak. Tapi kalau bagi saya bagus Pak. Pak Sam ini kan tamatan STPDN Pak. STPDN. Ya, jadi dia birokrat itu dia tahu sekali. Birokrat. Pak. Sudah tuh orangnya taat aturan Pak. Itu. Nggak mau main antam kromo Pak. Artinya tidak ugal-ugalan. Tidak ugal-ugalan Pak, ya kan. Jadi dia mungkin orang banyak nggak suka itu. Orang kan mau cepat. Cepat. Ini kalau bikin ini cepat. Bikin ini cepat, bikin ini cepat. Dia punya perhitungan. Dia enggak. Ini sesuai tidak aturan. Ini jangan kita cepat-cepat ke penjara nanti. Jadi ada kehati-hatian. Kehati-hatian itu bukan berarti lambat, bukan. Lambat. Tapi untuk kebaikan semua. Cepat-cepat kalau ke penjara juga ngapa? Ini luar biasa Pak Zulkadir ini ya. Kalau saya diberi kesempatan. Sebenarnya kan Bapak juga begitu juga cara pikir. Cuman karena Bapak jadi OSA ya. Kalau saya bertanya Bapak, pasti Bapak gitu juga. Iya, jawab gitu juga. Iya kan? Bapak, apalagi Bapak 2 jabatan Anda pernah pegang. Eksekutif, legislatif. Berat yang mana? Coba, jujur Pak. Memang betul, eksekutif itu yang berat. Itu Bapak baru 3 bulan kan? Baru 3 bulan Pak. 4 bulan. 4 bulan. Berat rasanya kan Pak? Pagi udah rame orang ke rumah Bapak. Yang minta jabatan lah yang minta. Itu Bapak yang minta proyek. Belum kunjungan ke bawah Jol. Misalkan undangan sini, undangan sana aja. Kalau tidak punya energi tenaga kita, belum bupati minta ini, minta itu. Bapak baru 4 bulan Pak. Pak Saleh 5 tahun dialami. Pak Samsuar dialami 5. Yang lainnya baru omong-omong. Belum merasakan dia. Bapak aja 4 bulan. Merasakan bagaimana lelahnya benar ya? Itu. Jadi baik Pak Jol, betul luar biasa Pak Jol ini. Ini apalagi beliau didamping ulama Pak ya. Jadi ulama tidak hanya sekadar jadi apa Jol? Tapi dia bukan ulama aja Pak. Dia juga dosen. Jadi dia ngerti juga ilmu pemerintahan, ilmu apa. Bukan hanya ilmu agama aja. Bukan hanya dakwah aja Jol. Iya, bukan dakwah aja. Hanya di panggung saja. Di panggung dia seorang dosen juga sebelumnya, ya kan? Cuman dia mundur jadi dosen karena dia ikut caleg kemarin. Tapi sebelumnya dia dosen Pak, ngajar. Jadi dia tidak buta juga tentang pemerintahan ini. Jadi ya alhamdulillah ini bisa lah Pak. Bisa komposisi yang bagus. Bagus ya. Jadi antara birokrat dengan ulama dan dosen. Akademisi. Itu satu Pak. Yang kedua Riau pesisir, Riau daratan Pak. Itu ya, seimbang. Jadi Pak Samsuar mewakili Riau pesisir, kawan dari Kampar mewakili Riau daratan. Cukuplah, tua, muda. Wah, pas ya? Pas. Kalau kita sesuai. Saya rasa cukup sekian lagi. Bapak lah tutup Pak. Lama-lama luar biasa. Dia biar sedikit. Cincin, tuan-tuan dan puan, demikianlah perbincangan kami tadi dengan Zulkadir yang cukup asik sekali ya. Jadi cuma kita menilai lah ya masyarakat. Lihat rekam jejak. Lihat jejak orang untuk milih menentu pemimpin. Ini kita pilih pemimpin. 5 tahun. 5 tahun bukan hanya dikatakan kalau asal saja. Pilih 5 tahun merugi Pak. Pemimpin ini didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Jadi layak tidak? Dari 3 itu layak tak? Siapa yang didulukan selangkah itu? Siapa yang ditinggikan seranting ini? Tentu orang yang sudah berpengalaman. Ya, paham cincin tuan-tuan dan puan sekalian? Demikianlah perbincangan kami dengan Zulkadir Cakaplah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul. Iya Pak. Suai. Suai Pak. Suai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.